Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, selamat berjumpa kembali kita di hari ini untuk 12 Mei 2018, di mana pada hari ini tepatnya di lokasi gedung Grand Sumberia Ballroom Kota Gorontalo dilaksanakan debat publik calon wali kota Gorontalo 2018. Dan dapat kami informasikan untuk Anda semuanya, saat ini sebelum acara dimulai ditampilkan tarian dana-dana yang merupakan tarian penyambutan untuk tamu undangan yang sudah hadir di lokasi debat untuk hari ini. Dan dapat kami sampaikan untuk Anda semuanya pemirsa Mimosa TV, di hari ini untuk 12 Mei 2018 dilaksanakan debat calon maksud kami debat calon wali kota untuk wali kota Gorontalo tahun 2018. Dan adapun untuk ketiga calon wali kota ini sudah hadir bersama kita semua di lokasi ini, dan sesaat lagi untuk acara debat publik antar calon wali kota akan segera dimulai dengan tema pemerintah yang baik, bersih, dan berdaya saing. Kita ikuti. KPU Kota Gorontalo mempersembahkan debat publik calon wali kota Gorontalo 2018. Dan kita sambut pembawa acara kita, Ariel Susanto. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga keikhlasan hati untuk sama-sama menyaksikan debat calon wali kota Gorontalo. Yang terhormat PLT Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Charles Budidoku. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Ferianto Konio. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Gorontalo. Yang kami hormati pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, yang kami hormati para panelis, yang kami hormati pimpinan media, yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kota Gorontalo, Komisioner KPU Kabupaten, Komisioner Panwaslu Kota Gorontalo, dan yang kami hormati Camat dan Lurah Sekota Gorontalo, serta PPK dan PPS Sekota Gorontalo, dan hadirin yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, di hari ini untuk menjaga jiwa nasionalisme kita, mari di awal debat calon wali kota kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sana Allah aku berdiri, jadi
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, di pagi ini juga mari sama-sama kita memohon agar kiranya jalannya debat calon wali kota Gorontalo ini akan berjalan dengan lancar. Kita memohon keridhaan dan juga berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk itu kita akan sama-sama mendengarkan doa yang akan dipandu langsung dari Kementerian Agama. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Yunus Nawai, SAG, MH. Disilakan. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, menghusukkan hati dan pikiran, berkonsentrasi hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pada pagi ini mendapatkan berkah dan rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yufi ni'mahu wa kafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa ajibu bisultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji kami persembahkan padamu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat ridho-Mu dan kekuasaan-Mu, kami dapat berkumpul dalam satu majelis dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban dalam proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo. Untuk itu ya Allah, kami mohon dengan penuh harapan kiranya kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi daerah kami yang tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Penyantun, anugerahkanlah kepada kami ya Allah hati yang tulus dan ikhlas, agar kami dapat menerima pendapat dan pandangan saudara-saudara kami, walaupun berbeda jalan pikiran kami. Curahkanlah berkah dan nur hidayah-Mu di dalam jiwa kami, agar kami mampu menjaga kehormatan saudara kami, agar kami dapat saling menerima kelebihan dan kekurangan saudara kami. Ya Allah, apabila ridho-Mu menjadi tujuan kami dalam debat ini, maka anugerahilah kami ya Allah dengan sikap yang penuh hikmah, perkataan yang penuh makna, dan peragai yang dapat menyejukkan hati walaupun di tengah-tengah perbedaan di antara kami. Ya Allah, apabila surga yang menjadi tujuan kami dalam debat ini, maka jauhkanlah kami ya Allah dari sikap dan tindak tanduk yang justru dapat menjerumuskan kami ke dalam lembah api jahanam. Sungguh ya Allah, sungguh ya Allah, sungguh ya Allah, tidak ada yang dapat kami bawa di hadapan-Mu di liang lahat kubur, di padang mahsyar, kecuali amalan yang kami lakukan dengan ikhlas dan amalan yang hanya mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah, naungilah kami dengan rahmat-Mu dan petunjuk-Mu, agar kami senantiasa berada di jalan-Mu yang benar dan yang lurus. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh rakyat kota Gorontalo, agar kami terhindar dari berbagai musibah dan malapetaka yang dapat menghancurkan daerah kami yang tercinta ini. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari sama kita menyaksikan sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Untuk itu kami mengundang Bapak Laaba, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang sama kita hormati PLT Wali Kota Gorontalo, Pak Sekda, Pak Ketua DPR, dan seluruh unsur Forkopimda yang hadir. Yang kami hormati calon wali kota secara berurut-urut, mulai dari calon wali kota nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 bersama seluruh pendukungnya. Yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, ini Ibu Maspa, terima kasih. Yang kami hormati Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Panwas Kota Gorontalo yang hadir. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak-bapak panelis. Kami sebut nama beliau mulai dari Pak Prof. Dr. Rauf Hatu, MSI, Bapak Dr. Alim Niode, kemudian Bapak Profesor Dr. Sarwan Kenon, Bapak Profesor Dr. Mahludin Barwadi, dan Bapak Dr. Andus Riwan Yunus MSI. Yang kami hormati hadirin sekalian, yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat secara lahir maupun batin, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita berada di ruangan ini dalam rangka debat publik kedua calon wali kota Gorontalo pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tentu debat ini adalah merupakan bentuk kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kota Gorontalo. Di dalam peraturan kita, kampanye itu dilaksanakan oleh KPU dan juga dilaksanakan oleh pihak peserta pemilihan. Maka debat ini menjadi penyelenggaranya adalah KPU. Itu dalam peraturan kita. Oleh karena itu, kami sangat berharap melalui kesempatan ini, kegiatan debat yang pertama, kami sangat bersyukur telah dilaksanakan dengan baik, lancar, dan aman atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Yang berikut juga perlu kami sampaikan bahwa kegiatan debat ini juga disiarkan langsung oleh Memosah TV dan juga RRI. Mudah-mudahan masyarakat Kota Gorontalo di mana saja berada bisa mendengarkan visi misi dari calon wali kota Gorontalo periode 2018-2023. Oleh karena itu, mudah-mudahan kegiatan hari ini kita jalani dengan sebaik-baiknya tanpa ada kendala
apapun juga. Sehingga saya melihat para pendukung dari semua calon wali kota hadir di sini, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua sehat sampai pada proses pemilihan tanggal 27 Juni 2018. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, paling terakhir kami ingin sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada calon wali kota yang sudah hadir. Dari nomor 1, 2, dan 3 sudah hadir bersama calon wakil wali kotanya. Terima kasih banyak Pak atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Dan saya sebelum menutup sambutan ini, saya ingin bacakan sebuah pantun lagi. Karena ini sudah bulan puasa. Bulan puasa ini kan kurang lebih 5 hari lagi. Ya, insya Allah ini akan menjadi refreshing bagi kita. Saya ingin bacakan pantun. Kecubung batu dari Kalimantan, disanding elok dengan berlian. Berhubung bulan Mei udah Ramadan, salah dan hilaf kami dimaafkan. Ya. Sekali lagi, karena kami tahu persis penyelenggara itu banyak kekeliruan-kekeliruan, tidak ada yang sempurna. Ya. Oleh karena itu kami ingin ulang sekali lagi, kecubung batu dari Kalimantan, disanding elok dengan berlian. Berhubung bulan Mei udah Ramadan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Ketua KPU Kota Gorontalo, Bapak La'aba. Dan kini saatnya kita akan menyaksikan debat calon wali kota Gorontalo. Kita berikan aplaus untuk seluruh masyarakat Kota Gorontalo. Dan untuk debat ini akan dipandu langsung oleh moderator kita, moderator yang sudah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Kita akan saksikan, inilah CV dari moderator kita. Beliau adalah Bapak Arten Mobonggi. Arten Mobonggi adalah Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Aktif dalam kegiatan riset dan organisasi kemasyarakatan. Beliau juga adalah dosen tetap pada Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan saat ini sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK. Hadirin yang hadir di gedung ini, mari kita sambut, inilah moderator kita, Bapak Arten Mobonggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia dan kami muliakan, pemirsa Mimosa TV di rumah dan pendengar RRI di mana saja berada. Selamat datang di debat publik calon wali kota Gorontalo 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya kami mengundang kepada kandidat calon wali kota nomor urut 1, 2, dan 3 yang hebat-hebat untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
Baik, hadirin sekalian, mohon tenang dulu. Mohon tenang dulu. Baik, hadirin sekalian, inilah calon wali kota Gorontalo 2018. Baik, tenang hadirin sekalian, kita baru akan memulai debat pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan kepada kita semua di tempat ini dan seluruh masyarakat kota Gorontalo yang ada di luar sana. Perlu kami sampaikan bahwa tema debat kita pada hari ini akan mengulas dan mengangkat tema tentang pemerintahan yang baik, bersih, dan berdaya saing. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak profil masing-masing calon wali kota Gorontalo, dimulai dari calon nomor urut 1, Bapak Haji Adhan Dambea. Adhan Dambea dimulai dari bawah, dari tingkat kelurahan hingga menjadi orang nomor 1 di kota Gorontalo. Kalau rakyat juga merasa bahwa ini harus ada perubahan, marilah kita sama-sama menjadikan kota Gorontalo mandiri dan religius berpancasila. Menghidupkan agama Allah di pusat kota ini bukanlah hal yang mudah. Adhan kerap berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakannya, pembongkaran tenda biru, penertiban tempat hiburan malam di objek wisata Tangga 2000, sampai pemberantasan penjual minuman keras guna menekan tingkat kriminalitas di kota Gorontalo. Seiring dengan ketegasannya itu, Adhan kemudian menghidupkan pula majelis-majelis taklim hingga ke tingkat kelurahan, hingga selesai melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di kota Gorontalo pada 2013 lalu. Adhan berhasil membuat 30.000 lebih warga kota Gorontalo. Baik, hadirin sekalian, kami mohon perhatian. Untuk sementara kita pending. Sekali lagi kami ingatkan kepada para pendukung untuk bisa mengendalikan diri melalui LO masing-masing. Kalau tidak tenang, kami akan hentikan sementara pelaksanaan debat pada pagi hari ini. Adhan Hardi nomor urut 1. Kami mohon kepada tertibkan pengamanan untuk bisa mengambil tindakan yang bisa dibutuhkan. Halo. Sekali lagi kami mohon kepada kita semua yang hadir di tempat ini, mari kita menunjukkan sikap-sikap yang sejuk, karena mari kita memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang ada di rumah, yang ingin mendengarkan visi misi dari calon-calon wali kota kita yang hebat. Grand Sumberia Ballroom Kota Gorontalo, di mana hari ini di lokasi ini dilaksanakan debat calon wali kota untuk pemilihan wali kota Gorontalo 2018. Dan kami informasikan juga untuk Anda semuanya, untuk saat ini debat mungkin berpotensi untuk dipending karena sempat terjadi sedikit chaos. Namun rekan-rekan dari pengamanan ini sudah berusaha untuk kembali mengamankan dan menertibkan seluruh pengunjung yang hadir pada lokasi debat kali ini. Dan dari masing-masing pendukung juga, karena tadi saking ramainya, saking beryuforia soal kehadiran dari ketiga pasangan calon yang sudah berada di podium, mungkin saling mendukung dan saling kasih support, makanya sampai terjadi sesuatu yang mungkin bisa
berpotensi untuk menyebabkan chaos. Namun saat ini petugas dari pengamanan sudah mengamankan jalan keadaan yang tadi. Dan saat ini kita masih menunggu keputusan apakah untuk jalannya debat kali ini akan dilanjutkan atau bagaimana. Yang pasti seluruh supporter ataupun pendukung dari masing-masing calon ini sudah kembali berusaha untuk menertibkan masing-masing pendukung dari masing-masing pasangan calon juga. Dan sesuai dengan informasi di lokasi untuk debat hari ini masih akan diusahakan untuk berlangsung kembali. Namun kami masih menunggu informasi dan panitia juga masih menunggu apakah dari pendukung ini bisa kembali tenang atau tetap seperti ini keadaannya. Dan kalaupun terjadi seperti ini menurut informasi yang kami dapat juga untuk debat kali ini akan dipending sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan pemirsa saat ini kita kembali lihat untuk suasana para pendukung sudah kembali tenang dan semoga saja untuk debat kali ini bisa kembali dilanjutkan mengingat semua sudah sangat berbahagia, sangat bergembira, sangat bereuforia untuk dilaksanakannya debat antar calon wali kota pada pemilihan wali kota tahun 2018 tahun ini. Saudara yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut, mari kita berbeda pilihan tetapi dalam persaudaraan yang kuat untuk menyongsong kota Gorontalo yang lebih baik ke depan. Sekali lagi, mari kita berbeda pilihan tetapi dalam satu ikatan keluarga sebagai masyarakat kota Gorontalo. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pendukung, sekali lagi kita baru memulai. Kita akan berikan kesempatan yel kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan dukungan kepada calonnya masing-masing. Tetapi sekali lagi, mari kita memberi kesempatan pada saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang ada di rumah, yang mengikuti kegiatan debat di tempat ini. Baik, kita bisa lanjutkan. Sekali lagi, kami baru akan menampilkan profil masing-masing kandidat. Kami ingatkan, kami belum membacakan tata tertib, tetapi kami ingatkan lebih awal, jika masih ada keributan-keributan yang bisa mengganggu prosesi debat pada pagi hari ini, kami diberikan kewenangan oleh KPU untuk bisa menghentikan sementara jalannya debat pada pagi hari ini. Setuju, saudara-saudara sekalian? Baik, dalam ikatan persaudaraan yang kuat di antara kita. Bapak-bapak calon wali kota yang berbahagia, kita lanjut. Mari kita simak profil kandidat nomor urut 2, Haji Martin A. Taha. Martin Taha lahir di Gorontalo 29 Agustus 1959. Karirnya dalam bidang politik dimulai tahun 1997 saat terpilih sebagai anggota DPRD Sulawesi Utara dari Partai Golkar hingga menjabat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009-2013. Tahun 2014, Martin Taha terpilih sebagai Wali Kota Gorontalo. Sebagai Wali Kota, Martin Taha banyak melakukan terobosan inovatif untuk membawa Kota Gorontalo mencapai kemajuan. Salah satu inovasinya adalah Kartu Sejahtera yang disebut program gratis dari lahir sampai mati, berupa berbagai layanan gratis untuk warga dari persalinan, akte kelahiran, KTP, kesehatan, pendidikan hingga pengurusan kematian. Berbagai prestasi menandai keberhasilan Martin Taha sebagai wali kota. Di antaranya adalah penghargaan Presiden Republik Indonesia Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha 2017 sebagai salah satu dari 5 wali kota terbaik di Indonesia. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak profil kandidat nomor urut 3, Bapak Haji Rum Pagau.
Rumpagau merupakan sosok fenomenal dan berani dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan kepadanya. Dirinya mengawali karir dari seorang wartawan di RRI Manado. Namun, panggilannya menjadi pengusaha begitu kuat sehingga dunia kontraktor pun dijalaninya. Perkembangan dunia politik di tanah air membuat dirinya tergoda untuk menjadi anggota legislatif, hingga Golkar boleh mempercayai dirinya menjadi ketua DPD 2 Golkar. Saat pemerintahan Bolemo krisis kepemimpinan, Rumpagau memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Bupati Bolemo dan memimpin selama 5 tahun. Prestasi yang mencengangkan pun diraihnya. Wajah Bolemo dari kota mati menjadi kota hidup. Tangan dingin Rumpagau sangat membuka mata kita semua. Perumahan nelayan pun dibangunnya. Pariwisata membuka mata dunia dengan kehadiran Pulau Cinta. Kini, dunia tercengang dibuatnya oleh karya Rumpagau. Kota pun mampu dibuatnya melebihi kota Bolemo. Oke, baik, itulah profil masing-masing kandidat calon wali kota kita pada hari ini. Selanjutnya, hadirin sekalian, pemirsa di rumah dan pendengar RRI di mana saja berada, selanjutnya kami akan memperkenalkan panelis kita pada debat kali ini, dan mari kita ikuti profil masing-masing panelis kita sebagai berikut. Profesor Dr. Rauf A. Hatu MSc, Guru Besar Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo, pernah menjadi pembantu dekan bidang kemahasiswaan, Sekretaris Lembaga Penelitian, Kepala Badan Balih Risti Provinsi Gorontalo. Panelis pada debat kandidat calon wakil wali kota Gorontalo dalam Pilwako 2013. Panelis pada debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Pohuwato tahun 2015. Panelis pada debat kandidat calon wali kota Gorontalo tahun 2018. Panelis pada debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara. Dan panelis salah satu ketua pada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia wilayah Gorontalo, dan sekarang sebagai ketua umum Asosiasi Dosen Indonesia ADI Provinsi Gorontalo. Yang kedua adalah Bapak Alim S. Niode, beliau adalah budayawan Gorontalo. Dekan pertama, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Panglima Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Bersatu Gemaratu 2004, Manajer SKH Gorontalo Pos 2001-2004, Pimpinan Umum SKH Koran Gorontalo tahun 2005, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, dan Sekretaris Jenderal Dewan Adat Gorontalo 2013 hingga sekarang. Dan selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Mahludin H. Barwadi MP, Guru Besar Bidang Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Panelis debat calon gubernur Provinsi Gorontalo 2012, 2017, dan 2017-2022. Tim ahli penyusun dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Gorontalo dan beberapa kabupaten kota. Koordinator Evaluator Independen Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten Kota di lingkungan Provinsi Gorontalo. Dan saat ini sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Gorontalo 2009-2010, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo 2010-2014, dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Gorontalo 2014 hingga sekarang. Selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Syarwani Canon MSc, Profesor dalam bidang Ilmu Ekonomi Regional, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Panelis debat Gubernur Provinsi Gorontalo periode 2012-2017 dan periode 2017-2022. Tim penyusun RT RW dan RPJMD di beberapa wilayah Provinsi Kabupaten Gorontalo.
Wakil Dekan Bidang Akademik periode 2014-2018, dan pemegang hak cipta beberapa formula dalam bidang ilmu ekonomi regional, serta aktif dalam bidang penelitian dan kegiatan ilmiah ekonomi. Dan yang terakhir, Dr. Riwan Laraga MSI, alumnus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran, mahasiswa program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Negeri Gorontalo, praktisi dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN, bekerja dan juga berkegiatan dalam roadmap percepatan reformasi birokrasi pemerintahan daerah, dan saat ini karir sebagai pejabat fungsional Widya Iswara ahli madya pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Baik, demikianlah profil dari masing-masing panelis kita pada debat kali ini. Selanjutnya, hadirin sekalian yang berbahagia, pendengar di rumah dan pemirsa Mimosa TV di mana saja berada, sebelum kita masuk pada pelaksanaan debat pagi ini, kami mempersilahkan kepada masing-masing tim pendukung calon wali kota untuk menyampaikan yel-yelnya selama 1 menit. Sekali lagi, selama 1 menit. Kami mempersilahkan mulai dari nomor urut 1. Silakan. Ada CBD, ayo ready? Siapa kita? 1, bara, bere, kami coblos nomor 1, ada CBD, oke. Bara, bere, kami coblos nomor 1, ada CBD, oke. 1, tertibkan, luruskan, rata. Ya, terima kasih untuk tim pendukung nomor urut 1. Selanjutnya kami mempersilakan kepada pendukung nomor urut 2 dimulai dari sekarang. Silakan. Adakah nomor 2 di hatimu? Adakah matahari di hatimu? 2. Ayo semua kita pilih Martin Taha. Ayo semua kita pilih Rian Bono. Ayo semua kita nomor 2 pasti menang. Wali kota, Martin Taha. Wali kota, Rian Bono. Lawan Maura. Matahari, lupakan yang lain. Baik, cukup, terima kasih untuk pendukung nomor urut 2. Selanjutnya kami mempersilakan pendukung nomor urut 3 dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pendukung Rama Jaya, kita sama pilih. Baik, kita hentikan sementara. Mohon maaf, kita hentikan sementara. Sekali lagi mohon maaf, nomor urut 3 kita hentikan sementara. Astagfirullah. Cek. Calon nomor 1 coba duduk semua, ya duduk semua, ya. 3. Ya, dan pemirsa Mimosa TV kembali untuk jalannya debat dipending sebentar karena tadi pada saat pemberian dukungan yel-yel kepada dari masing-masing pendukung
ini sempat terjadi chaos dari masing-masing pendukung pasangan calon, dan saat ini salah satu pendukung dari salah satu pasangan calon ini sudah diamankan oleh pihak pengamanan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran debat calon wali kota untuk pemilihan wali kota Gorontalo tahun 2018 yang dilangsungkan hari ini. Dan kita menantikan kembali apakah untuk jalannya debat kembali akan dijalankan atau tidak. Dan saat ini salah satu dari calon wali kota Gorontalo sementara berbicara untuk bisa menenangkan kembali pendukungnya untuk kelancaran acara debat di hari ini, pemirsa Mimosa TV. Dan seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, memang kita lihat dari sini para pendukung ada yang sudah berdiri, dan bahkan tadi ada sempat yang berdiri di atas kursi dan mungkin sudah sedikit emosi atau bagaimana. Yang pasti untuk jalannya debat masih dihentikan sementara oleh moderator untuk kembali menenangkan situasi dan kondisi di dalam gedung Grand Sumberia Ballroom Kota Gorontalo untuk kelancaran acara debat antar calon wali kota di hari ini. Baik, kita sudah mendapat informasi dari moderator dan kembali kita ikuti jalannya acara ini. Debat ini adalah milik seluruh rakyat Kota Gorontalo, bukan saja milik kita yang ada di ruangan ini. Oleh karena itu, mari sekali lagi kami tidak henti-hentinya mengajak pada kita semuanya di tempat ini, beri kesempatan kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang mau mendengarkan pemaparan visi misi dari calon wali kota kita di tempat ini. Sekali lagi, kami mohon kerjasamanya dan kepada aparat bisa mengambil tindakan yang bisa dibutuhkan. Baik, kami mohon maaf Bapak-Bapak calon wali kota, kita memulai lagi dari yel-yel dari pendukung nomor urut 3 yang tadi kami mohon maaf kami sempat hentikan. Baik, sekali lagi kita bisa lanjutkan. Baik, untuk itu kami persilakan kepada pendukung nomor urut 3 untuk memberikan yel-yel selama 1 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, sahabat Rama, kami di sini siap mendukung Rama. Sayang, ayolah kita bersama kompak drama. Sayang, marilah kita bersama bangun Gorontalo. Sayang, membangun jalan pariwisata. Inilah Bapak Rumpa Rusli, sayang membangun kota Gorontalo jaya. Pilihlah pemimpin yang adil, sayang. 3, Rum Rusli. Yang nomor. Oke, baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Baik, hadirin sekalian, pendengar RRI di mana saja berada, pemirsa Mimosa TV di rumah. Selanjutnya, saya selaku moderator akan menyampaikan tata tertib debat. Tata tertib debat untuk calon wali kota. Mohon disimak Bapak-bapak. Pertama, debat publik akan dipandu oleh moderator yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Gorontalo. Setiap calon akan diberikan waktu untuk bertanya dan menjawab, dan tidak dibenarkan memotong pembicaraan calon lain pada saat bertanya dan menjawab. Setiap calon tidak dibenarkan menyebut nama orang lain pada saat bertanya dan menjawab pertanyaan. Hitungan waktu dimulai saat calon mulai berbicara. Calon wali kota tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal calon lain. Pertanyaan antar calon adalah seputar program, visi misi, serta tema debat. Panitia akan memberikan kode waktu habis dalam 10 detik terakhir yang dipandu oleh petugas timer.
Dan terakhir, moderator akan menghentikan pertanyaan dan jawaban calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Bapak-bapak bisa disimak, terima kasih. Selanjutnya, tata tertib untuk pendukung calon wali kota. Mohon disimak baik-baik para pendukung. Pertama, calon wali kota menghadirkan 78 orang yang terdiri dari 75 pendukung, 2 orang LO atau penghubung, dan calon wakil wali kota. Tim pendukung harus menggunakan ID card yang telah disediakan oleh KPU Kota Gorontalo. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa atribut dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada calon wali kota tertentu yang dapat mengganggu tertiban acara debat publik. Tim pendukung hanya diperbolehkan memberikan tepuk tangan atau yel-yel saat dipersilahkan oleh moderator. Tim pendukung tidak diperbolehkan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada tim pendukung calon lainnya. Tim pendukung yang melakukan pelanggaran, keributan, intimidasi akan diberikan teguran lisan oleh moderator. Moderator dapat menghentikan sementara jalannya debat sampai dengan keadaan tertib kembali. Terakhir, tim pendukung atau tim kampanye yang telah diberikan teguran lisan dan masih tetap melakukan pelanggaran, keributan, intimidasi, maka akan dikeluarkan dari ruangan. Serta LO bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita akan masuk pada segmen pertama pada debat calon wali kota 2018. Untuk mekanisme debat kita akan melalui 5 segmen Bapak-bapak, dan dimulai dari segmen pertama. Mohon disimak Bapak-bapak. Pada segmen 1, pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh masing-masing calon wali kota dan diberikan waktu selama 4 menit. Kami akan mempersilahkan calon wali kota menyampaikan pokok pikirannya secara lisan tentang tema debat kepada masyarakat secara berurutan sesuai dengan nomor urut calon wali kota. Baik, kita mulai dari calon nomor urut 1. Silakan berdiri, Pak. Baik, kita mulai dari calon urut nomor 1, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya ikut debat kandidat dalam kondisi yang sehat walafiat. Karena orang bilang saya sudah mati sebelah, makanya saya berdiri Bapak dan Ibu. Ya. Kalau berangkat dari tema yang ada adalah pemerintahan yang baik, bersih dan berdaya saing. Dikaitkan dengan visi misi kami adalah menjadikan Kota Gorontalo mandiri dan religius. Artinya apa? Pembangunan di Kota Gorontalo ini tidak boleh hanya fisik saja, tetapi yang dibangun itu adalah moral Bapak dan Ibu. Itu yang menjadi dasar konsep pembangunan 5 tahun yang akan datang. Kemudian berangkat dari pemerintahan yang baik. Kalau saya ingat ungkapan dari mantan Ketua BPK, waktu beliau meresmikan kantor BPK perwakilan Gorontalo, Pak Hadi Utomo, beliau mengatakan bahwa WTP itu tidak memberi jaminan kepada satu daerah tidak korupsi Bapak dan Ibu. Artinya apa? WTP itu perlu tetapi tidak memberi jaminan bahwa daerah itu tidak ada korupsi. Itu yang pertama kami sampaikan. Yang kedua, kalau pemerintahan yang baik dimulai dari diri sendiri. Ya. Dari diri sendiri mentaati segala aturan. Ya. Tidak boleh keluarga dilibatkan di dalam pemerintahan. Kalau mau libatkan istri, mau libatkan anak, mau libatkan adik-adik, akan hancur pemerintahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara bersih, harus dimulai dari diri sendiri.
Kalau misalnya kita bersih, maka enak saja mengambil kebijakan. Tetapi tentunya bersih Bapak dan Ibu, saya beri contoh. Misalnya kita tekat menertibkan miras yang ada di Kota Gorontalo. Dibersihkan dulu keluarga, baru orang lain baru bisa dibersihkan Bapak dan Ibu. Ini yang contoh-contoh kata bersih. Artinya apa? Kalau bicara soal bersih itu relatif. Ya, tetapi konsistensi dari seorang pemimpin itu yang dibutuhkan oleh rakyat Kota Gorontalo. Yang ketiga adalah berdaya saing. Kalau misalnya Kota Gorontalo ini tidak mengenakan, tidak mungkin investor datang membangun mall Gorontalo yang sekarang ini dinikmati oleh rakyat Gorontalo. Itu artinya bahwa Kota Gorontalo ini diciptakan waktu saya wali kota, diciptakan menjadi daya saing yang sehat bagi investor, sehingga investor tertarik di Kota Gorontalo. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau bicara dari tema yang ada ini telah tercantum di dalam visi misi kami, yaitu menjadikan Kota Gorontalo bersih dan mandiri. Artinya apa? Rakyat dulu mandiri, sebab tugas seorang kepala daerah ada 3 hal. Yang pertama adalah melayani rakyat, yang kedua adalah mensejahterakan rakyat, yang ketiga memberi kenyamanan kepada rakyat, dan itu berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Itulah menjadi konsep pembangunan 5 tahun yang akan datang. Insya Allah, kalau Allah izinkan saya menjadi wali kota lagi 5 tahun yang akan datang, insya Allah semua yang telah terjadi sekarang ini akan ditertibkan. Semua kebijakan pemerintah yang berlawanan dengan aturan itu akan ditertibkan. Saya beri contoh, misalnya Perda nomor 40 tahun 2010 tentang RT RW tidak boleh dibatalkan oleh Perwako. Perwako itu hanya petunjuk pelaksanaan daripada Perda, bukan membatalkan Perda yang ada di Kota Gorontalo. Ini yang menjadi konsep insya Allah 5 tahun akan datang. Baik, terima kasih. Nomor urut 1. Tenang. Baik. Kemudian kami mengundang calon wali kota nomor urut 2 dengan durasi waktu selama 4 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Wali Kota dan seluruh jajaran Forkopimda, Ketua KPU dan para panelis serta sahabat-sahabat saya, pasangan calon yang kami muliakan. Pembangunan kota itu tidak terlepas dari tren kemajuan global maupun nasional. Karena persoalan perkotaan itu seluruh dunia sama persoalan yang dihadapi oleh kota-kota. Karena apa? Karena persoalan-persoalan kota adalah persoalan yang sangat spesifik, punya karakteristik sendiri. Sehingga kalau kita mau membangun kota, harus kita melihat tren dan perkembangan pengaruh-pengaruh strategis, baik global maupun nasional maupun regional. Pengaruh global misalnya dengan revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan pertengkaran di dunia internasional semakin nyata dan menyebabkan dunia semakin sempit. Persoalan-persoalan di tingkat nasional, persoalan bagaimana mencapai Sustainable Development Goals, SDGs, yang harus kita wujudkan, dan persoalan nasional yang menyangkut nawacita Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden, ini yang harus kita wujudkan di daerah. Oleh karena itu, kami merumuskan sebuah visi yang cukup sederhana tapi cukup rasional, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Gorontalo yang smart, yang sejahtera, maju, aktif, religius, dan terdidik. Dan oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan tema yang ada sekarang, yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik, bersih, dan berdaya saing, atau kita kenal dengan good governance, yang saya istilahkan di dalam pengembangan pemerintahan, penataan birokrasi maupun penciptaan e-government, yang saya istilahkan dengan good governance, clean government, and strong government. Ini menunjukkan bahwa kita melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Terkait dengan program pemerintahan yang baik, bersih, dan berdaya saing, pertama dilakukan secara internal.
kami akan meningkatkan kinerja pemerintahan yang saat ini sudah menduduki peringkat kelima nasional, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami juga akan melakukan penataan birokrasi dan terutama keuangan dan aset yang saat ini memang sudah tertib. Kami lakukan peningkatan karena tertib dibuktikan dengan adanya penilaian predikat wajar tanpa pengecualian 3 kali berturut-turut. Benar, WTP belum menjadi jaminan, tidak ada penyelewengan di dalam. WTP saja belum jaminan, apalagi tidak WTP. Itu lebih menurut. Oleh karena itu, yang ketiga, kita melakukan penataan birokrasi dengan melakukan penempatan jabatan bukan berdasarkan like and dislike, tapi berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pejabat sehingga setiap pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Dan yang keempat yaitu melakukan terkait dengan daya saing, menciptakan suatu kondisi Gorontalo yang makin kondusif sehingga investasi di Gorontalo bisa maju dan bisa datang ke Gorontalo. Kita lihat banyak di sektor-sektor pariwisata banyak yang masuk ke Gorontalo 3 tahun terakhir ini yang membuktikan bahwa Gorontalo adalah mempunyai iklim yang sangat kondusif bagi para investor yang datang di kota ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kandidat nomor urut 2. Selanjutnya kami mengundang kandidat nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misinya dengan durasi waktu selama 4 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Wali Kota yang saya hormati, Ketua DPR, Forkopimda, teman-teman dari Komisioner KPU yang saya hormati, baik provinsi maupun kota, Bawaslu baik provinsi maupun kota, para pendukung pasangan calon nomor 1 sampai nomor 3 yang saya hormati, para finalis yang saya hormati, Bapak dan Ibu para undangan hadirin peserta dialog satu debat kandidat pada pagi hari ini. Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan kuasanya kita masih berada di tempat ini. Bapak dan Ibu, kami bertiga ini hampir sama. Pernah menjabat Pak Wali Kota, Pak Adhan, juga pernah Ketua DPR, Pak Martin pernah jadi Ketua DPR Provinsi, Wali Kota, saya juga demikian, pernah jadi Bupati. Dan ketiga-tiganya kami pernah dicoret. Ketiga-tiganya kami pernah dicoret. Dan kami juga pernah memimpin DPD 2 Golkar. Des, masalah program ini adalah beda-beda tipis. Apa yang disampaikan kita harus berbawaan. Pembangunan nasional harus sesuai dengan provinsi-provinsi dengan kabupaten kota. Kalau itu tidak con, maka pembangunan kita akan mandek. Maka kita harus mengambil tema ataupun visi yang berkaitan dengan struktur yang ada di daerah. Maka kota Gorontalo, insya Allah kalau saya diberi amanah oleh rakyat, maka Gorontalo itu akan saya bangun menjadi daerah atau kota jasa yang berdaya saing. Karena memang kota harus menjadi kota jasa. Dan itu adalah semua pertemuan jenis manusia yang ada di kota. Oleh karena itu, maka ada 5 program yang nantinya akan peruntukan bagi kota Gorontalo agar kota Gorontalo ini berubah. Kota Gorontalo dulu paling terkenal di kawasan Teluk Tomini. Bahkan orang mengatakan the capital of Tomini Bay, kota Gorontalo di zaman dulu. Tapi sekarang itu sudah menghilang dengan adanya perkembangan daerah-daerah di kawasan Teluk Tomini. Palu dulu masih berkiblat ke kota Gorontalo. Tapi justru Gorontalo jadi satu otonomi daerah pada tahun 60, 58, maka justru Gorontalo berjalannya sangat pelan. Maka insya Allah di era sekarang ini, di era
zaman now ini insya Allah kami akan menyediakan beberapa perkumpulan. Yang pertama menyangkut masalah pendidikan, harus sistemnya sudah dengan smart school. Demikian juga pelayanan kesehatan dengan sistem IT, supaya tidak terjadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga Kota Gorontalo. Banyak warga Kota Gorontalo itu dikirim ke luar daerah. Karena apa? Belum memadai pelayanan kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan kita cuma berbicara persoalan gratisnya, tapi bagaimana memaksimalkan pelayanannya agar rakyat terlayani dengan baik. Begitu juga pendidikan. Jangan kita bicara gratisnya, tapi kualitasnya tidak ada. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ke depan Kota Gorontalo insya Allah akan diperbaiki. Itu baru doa. Oke, baik, terima kasih kandidat nomor urut 3. Hadirin sekalian, mari kita beri aplaus kepada ketiga kandidat kita pada debat kali ini. Baik, hadirin sekalian, pemirsa Mimosa TV di rumah dan pendengar radio di mana saja berada, sebelum kita akan masuk pada segmen kedua, maka kita break sejenak untuk mengikuti informasi layanan iklan berikut ini. Pilih wali kota yang pro rakyat. Pilih calon yang bersih dan jauh dari politik uang. Pemilu penting untuk kemajuan kita semua. Jadi Pataju, Kodublahu Arabah, tanggal 27 Juni 2018. Jadi pemenangnya. Ayo memilih untuk Pemilih cerdas, datang, lihat, dengarkan visi misi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo 2018. Pilihan Anda menentukan Kota Gorontalo 5 tahun ke depan. Ayo ke TPS tanggal 27 Juni 2018. Salah satu indikator kualitas demokrasi adalah menjamin hak pilih masyarakat secara berdaulat, tanpa intimidasi dan tanpa politik uang. Dari Pilkada Kota Gorontalo, kita wujudkan kehidupan demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas. Jadilah pemilih yang berkualitas dan cerdas untuk daerah kita. Kenali visi dan misi calon pilihanmu. Karena 5 menit di TPS menentukan Kota Gorontalo untuk 5 tahun ke depan. Elemen penting dalam kesuksesan pemilihan wali kota dan wakil wali kota adalah masyarakat yang menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, kami mengajak pada seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk sama-sama mensukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Suara Anda sangatlah berarti daripada 1000 golput, karena suaramu akan menentukan masa depan daerah. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 akan berlangsung tanggal 27 Juni 2018. Ayo gunakan hak pilih Anda secara langsung, umum, bebas dan rahasia, karena suara Anda akan menentukan masa depan Kota Gorontalo. Jadi pemenangnya. Ayo memilih untuk Gorontalo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 yang telah ditetapkan sebagaimana diktum ke-1 digunakan untuk mencetak suara, keperluan kampanye, dan dipasang di setiap tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara. Ketiga, biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dana hibah pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Keempat,
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2018. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Haji Adan Gambea, SH Esos MA, dan Hardi Saleh Hemeto, SE MSI. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Haji Martin A. Taha, SE MXDF, dan Rian Fahrizan Kono. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Veteranus Haji Rumpagau dan Dr. Ruslianto Mono Arfa. Pemenangnya. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, kembali kita bersama dalam debat publik calon wali kota 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya pada segmen kedua ini adalah pendalaman visi dan misi. Perlu kami tegaskan kembali bahwa pada segmen kedua ini yaitu melalui pertanyaan yang sama dan telah disiapkan berdasarkan rumusan tim panelis yang akan disampaikan oleh moderator, dan masing-masing calon wali kota diberikan waktu menjawab selama 3 menit. Untuk itu, kami mengundang ketua tim panelis untuk menyerahkan soal yang telah disusun. Kami persilakan Profesor Dr. Rauf Ahatu, MSI. Terima kasih Pak Prof. Untuk segmen kedua ini dimulai dari calon nomor urut 2, kami bacakan. Mohon disimak. Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan faktor penting dalam proses pembangunan. Hal ini mencakup sistem dan penyelenggara pemerintahan. Jika saudara terpilih sebagai wali kota, bagaimana menyelaraskan serta mengimplementasikan pencapaian sistem dan penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih ke dalam visi misi saudara? Disilahkan 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Prinsip pemerintahan yang baik dan bersih itu ditentukan oleh 2 faktor. Pertama, faktor eksternal dan faktor internal. Saya bercerita tentang faktor internal karena pertanyaannya mengarah ke sana. Bagaimana membentuk sistem dan menciptakan penyelenggara pemerintahan yang baik, bersih dan berdaya saing seperti yang ada dalam tema. Prinsip daripada pemerintahan yang baik dan bersih ada 9, tapi saya tidak perlu terangkan di sini. Mulai dari akuntabilitas, transparansi, participation, supremasi hukum, koordinasi, efektivitas, efisiensi, dan seterusnya. Itu 7 saya sebutkan. Saya mengambil 4 hal yang penting yang terkait dengan pertanyaan. Kenapa? Kita harus membangun suatu sistem yang baik dan benar dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin, kepala daerah, dia bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemerintahan dengan mendelegasikan kepada seluruh aparatnya tugas-tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penciptaan sistem yang baik dan benar itu sangat penting dan sangat diperlukan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, penyelenggara pemerintahan tidak terbentuk begitu saja. Itu harus tergantung kepada kompetensi dari pimpinan untuk memilih para penyelenggara-penyelenggara pemerintahan untuk membantu dia di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, pemimpin
satuan unit kerja yang ada di lingkungan pemerintahan harus dipilih secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing kepala dinas, kepala unit kerja, atau pimpinan apa saja. Sehingga dalam menjalankan tugas dia tidak punya ketergantungan loyal kepada pimpinannya, tapi dia harus loyal kepada sistem. Karena sistem ini yang membentuk kita. Sehingga tercipta suatu kondisi yang kita namakan dengan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan pemerintahan yang berdaya saing. Dan saya tambah lagi, sebenarnya yang satu berwibawa. Di dalamnya tidak ada unsur-unsur corruption. Karena itulah yang menjadi penghalang daripada kemajuan suatu kota. Oleh karena itu, harus ditekankan kalau sistem dan penyelenggara sudah benar, maka tugas kita bagaimana menekankan agar ada integritas. Integritas ditentukan oleh ucapan, perbuatan, dan sikap Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang harus kita lakukan. Sebab kalau tidak, penyelenggaraan pemerintahan akan jadi buyar. Dan tujuan kita dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang smart, sejahtera, maju, aktif, dan religius pasti tidak tercapai. Dengan kondisi seperti inilah yang tentunya ingin kita capai dengan visi misi kami dikaitkan dengan terima kasih tema yang ada. Kandidat nomor Terima urut kasih 2. Pak Moderator. Ya. Selanjutnya kami akan mempersilahkan kandidat nomor urut 3. Kami bacakan kembali, mohon disimak. Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan faktor penting dalam proses pembangunan. Hal ini mencakup sistem dan penyelenggara pemerintahan. Jika saudara terpilih sebagai wali kota, bagaimana menyelaraskan serta mengimplementasikan pencapaian sistem dan penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih ke dalam visi misi saudara? Silakan selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami bertiga ini sudah diketahui oleh seluruh rakyat track record kami. Untuk apa yang akan disampaikan tadi, kalau saya untuk menuju pemerintah yang bersih berwibawa seperti disampaikan, buat saya itu bagaikan permainan catur. Langkah pertama menentukan pemerintahan jadi baik atau tidak. Kenapa saya bilang langkah pertama? Ketika kita merekrut para pejabat eselon 2, 3 dan seterusnya yang menjadi pembantu kita harus menggunakan sistem profesional. Dulu ketika saya jadi bupati, sebelum undang-undang ASN dikeluarkan oleh pemerintah pusat menyangkut undang-undang pengangkatan pejabat, saya sudah melakukannya pada tahun 2012 sebelum undang-undang itu keluar. Dan saya melakukan fit and proper test seluruh aparatur sipil negara yang ada di kawasan saya, dan disitulah saya mengetahui karakter seseorang menjadi pejabat, tingkat kemampuannya, kejujurannya rendah, sedang, dan tinggi sudah diketahui. Oleh karena itu, ketika kita sudah menentukan pembantu kita yang profesional, jujur, berkualitas, disitulah awal pemerintahan itu akan berjalan dengan baik. Dan itu saya buktikan di Kabupaten Bolemo selama 4 tahun lebih antara bupati dan wakil bupati tidak ada geser karena tidak ada kepentingan untuk itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika insya Allah saya diijabah oleh Allah menjadi wali kota, sistem itu saya akan gunakan untuk membangun kota Gorontalo, untuk mendamaikan seluruh warga kota Gorontalo yang seakan-akan terpecah sekarang ini. Itulah yang misi saya, karena itu adalah menjadi bagian warga kota Gorontalo, saya bertanggung jawab. Oleh karena itu, ada beberapa konsep yang nantinya akan kita lakukan. Akan kita siapkan kawasan ekonomi baru, kawasan wisata, karena kita sudah ketinggalan. Kota Gorontalo sudah ketinggalan Bolemo. Bolemonya dengan Pulau Cinta sudah. Kota Gorontalo tidak. Oleh karena itu, saya terpanggil untuk membangun kota Gorontalo ini dan menjadikan kota Gorontalo menjadi pusat telutamini sebagaimana tahun 50-an. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik. Kita beri aplaus untuk nomor urut 3. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kami akan mempersilakan kandidat nomor urut 1, dan perlu kami bacakan kembali pertanyaannya, mohon disimak baik-baik. Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan faktor penting dalam proses pembangunan. Hal ini mencakup sistem
dan penyelenggara pemerintahan. Jika saudara terpilih sebagai wali kota, bagaimana menyelaraskan serta mengimplementasikan pencapaian sistem dan penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih ke dalam visi misi saudara selama 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Jadi saya ini pernah jadi wali kota ya, dari 2008 sampai 2013. Jadi kalau mau ingin bersih tentu harus dimulai dari diri sendiri, keluarga itu yang perlu dibersihkan dulu. Misalnya dari jabatan Bapak dan Ibu. Tolong dicatat dari lurah sampai kepala dinas ada saudara saya, ada keluarga saya, ada marga saya. Ini tidak pernah terjadi sebab kalau pemimpin tidak menertibkan semua ini, maka akan kacaulah pemerintahan. Oleh karena itu, kalau Allah masih berikan izin saya menjadi wali kota, yang pertama saya lakukan adalah membersihkan diri sendiri, membersihkan keluarga. Ini cerita mati, ini segala macam tidak ada korupsi dan segala macam ini. Ini cerita mati semua ini. Ini hanya dalam debat ini mengatakan bahwa tidak ada korupsi. Tetapi realitas di lapangan tidak seperti itu. Itulah yang kami inginkan, bahwa dimulai dulu dari diri sendiri, baru keluarga, baru akan jalan dengan baik pemerintahan. Kalau istri masuk campur, kalau anak masuk campur, kalau saudara masuk campur, akan kacau ini pemerintahan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan dulu semua. Ya. Yang kedua, barulah kita memilih yang profesional. Boleh dicatat Bapak dan Ibu, sekarang ini digunakan oleh wali kota periode berikutnya, itu berasal dari periode sebelumnya. Artinya apa? Saya sudah menempatkan yang profesional. Tetapi dari lurah dan camat, saya tahu persis Bapak dan Ibu. Ya. Karena saya pernah wali kota. Jadi semua kelakuan ini saya tahu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, semuanya itu adalah berangkat dari sendiri, baru pemerintahan jalan dengan baik. Oleh karena bisa mencapai apa yang menjadi visi misi kita, yaitu menjadikan masyarakat Kota Gorontalo mandiri dan religius. Artinya religius di sini bukan diri sendiri, tetapi sebagai wali kota bertanggung jawab kepada semua yang dipimpin. Kenapa? Karena kita sering dengar setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di yaumil akhir, Bapak dan Ibu. Ini yang perlu diilhami oleh kita, sehingga Bapak dan Ibu bicara soal profesional tentunya relatif juga. Ya, saya katakan relatif karena melihat kenyataannya ada sekarang, pemerintahan ada sekarang, ada yang marga yang sama Bapak dan Ibu. Coba lihat, waktu saya pernah wali kota, ada Pamdambe dari kepala desa sampai kepala desa ada Pamdambe, tidak pernah ada. Kenapa? Karena dari awal saya sudah tertibkan. Tadi malam istri saya saja saya sudah tegur menggunakan sudah. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 1. Baik, mari kita beri aplaus untuk ketiga kandidat kita pada debat kali ini. Makin menarik, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, pendengar di rumah, di mana saja berada. Sebelum kita akan masuk pada segmen ketiga, kita akan mengikuti pesan-pesan iklan layangan berikut ini. Baik, kami beri kesempatan kepada Anda semua yang ada di sini untuk memberikan yel-yelnya. Silakan dari nomor urut 1. Silakan yel-yelnya. Pilih wali kota yang pro rakyat. Pilih calon yang bersih dan jauh dari politik uang. Pemilu penting untuk kemajuan kita semua. Gali Pataju, Kodullahu Arabaat, tanggal 27 Juni 2018. Jadi pemenangnya. Ayo memilih untuk Pemilih cerdas, datang, lihat, dengarkan visi. Oke, baik, silakan nomor urut 2. Wali Kota Gorontalo 2018. Pilihan Anda menentukan Kota Gorontalo 5 tahun ke depan. Ayo ke TPS tanggal 27 Juni 2018. Salah satu indikator kualitas demokrasi adalah
menjamin hak pilih masyarakat secara berdaulat, tanpa intimidasi dan tanpa politik uang. Dari Pilkada Kota Gorontalo, kita wujudkan kehidupan demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas. Jadilah pemilih yang berkualitas dan cerdas untuk daerah kita. Kenali visi dan misi calon pilihanmu. Karena 5 menit di TPS menentukan Kota Gorontalo untuk 5 tahun ke depan. Elemen penting dalam kesuksesan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Iya, silakan nomor urut 3, yel-yelnya. Oleh karena itu, kami mengajak pada seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk sama-sama mensukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Suara Anda sangatlah berarti daripada 1000 golput, karena suaramu akan menentukan masa depan daerah. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 akan berlangsung tanggal 27 Juni 2018. Ayo gunakan hak pilih Anda secara langsung, umum, bebas dan rahasia, karena suara Anda akan menentukan masa depan Kota Gorontalo. Oke, terima kasih atas kerjasamanya untuk kita semua pada kesempatan hari ini. Baik, hadirin sekalian yang kami hormati, pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, dan pemirsa Mimosa TV di rumah yang berbahagia. Makin menarik debat kita pada hari ini, dan kita akan masuk pada segmen ketiga. Perlu kami sampaikan pada segmen ketiga ini adalah tentang penajaman terkait isu-isu faktual daerah, di mana pertanyaan dari moderator terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat berdasarkan rumusan tim panelis. Rumusan pertanyaan telah terisi dalam amplop tertutup dan akan di-load oleh peserta debat. Setiap calon mengambil satu amplop pertanyaan dan masing-masing calon wali kota diberikan waktu selama 3 menit. Perlu kami tegaskan bahwa tim panelis baru menyerahkan pada saat debat soal yang telah disusun melalui ketua tim panelis. Sekali lagi, hanya tim panelis yang tahu tentang isi daripada pertanyaan. Untuk itu, untuk memvalidasi daripada amplop yang ada pada ketua tim panelis, kami persilakan kepada masing-masing LO untuk bisa memvalidasi daripada amplop yang ada di tangan ketua tim panelis. Disilakan dari perwakilan masing-masing LO nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Oke, baik, sudah divalidasi oleh masing-masing tim LO, kami persilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, pada segmen ini akan dimulai dari calon wali kota nomor urut 3 untuk mengambil lot pertanyaan yang telah disediakan oleh KPU. Silakan dipilih. Baik, kami akan membuka dan akan membacakan. Kandidat nomor 3, mohon disimak Pak pertanyaannya. Secara nasional, pemerintah saat ini berfokus pada pencapaian daya saing ekonomi berbasis sumber daya alam
dan sumber daya manusia. Sekali lagi, secara nasional, pemerintah saat ini berfokus pada pencapaian daya saing ekonomi berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jika terpilih sebagai wali kota, apa yang akan saudara lakukan